السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Al-Muzammil. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang mempersaksikan amalan-amalan kalian, menjelaskan hukum daripada amalan-amalan yang kita kerjakan. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Dan Fir'aun bermaksiat kepada rasul yang kami utus kepadanya, lalu kami mengambilnya dengan siksaan yang sangat keras. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata terkait dengan ayat ini, "Ihmadu rabbakum." Pujilah Tuhanmu, ala irsali hadzal nabil ummil arabi al-bashir an-nadhir. Pujilah Tuhanmu karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi, seorang rasul yang ummi, yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Perkataan ini mengingatkan dan menunjukkan kepada kita semua bahwa diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada segenap orang-orang beriman, idz ba'atsa fihim rasula, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Dari sisi mana kenikmatan tersebut? Ya, tentunya dari sisi para nabi dan rasul. Dalam hal ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua jalan-jalan kebaikan yang akan mengantarkan kita menuju surga, dan memperingatkan dari semua jalan-jalan keburukan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka.
sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana cara kita di dalam menyembah Allah. Kita tidak akan mengetahui jalan-jalan kebaikan dan juga tidak akan mengenali jalan-jalan keburukan. Sehingga dari sini kita sangat menyadari bahwa diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Karenanya kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut, dan tentunya tidak berhenti pada sebatas pujian saja secara lisan, tetapi kita mensyukuri dengan mengimani dan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan dan dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara otomatis kita juga diingatkan wa iyyakum an takfuruha, dan hati-hatilah kalian jangan sampai mengingkarinya, jangan sampai mengingkari kenikmatan itu. Bagaimana wujud dan bentuk seseorang mengingkari dan tidak mensyukuri kenikmatan itu? Fata'su rasulakum, yaitu ketika kalian bermaksiat kepada Rasul kalian, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyelisihi petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadar atau tidak sadar, itu merupakan bentuk kufur nikmat kita atas diutusnya beliau kepada kita semua. Dan akibatnya tidak sederhana, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Fir'aun sebagai manusia yang mewakili semua sosok manusia yang mengingkari Rasul yang diutus kepada mereka. Dan berulang kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana keadaan Fir'aun di saat ia bermaksiat kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Fatakunu ka Fir'aun hina arsalallahu ilaihi Musa. Jangan sampai kita seperti dengan sikap Fir'aun kepada Nabi Musa ketika Allah mengutus Nabi Musa kepadanya. Fada'ahu ilallah wa amarahu bitauhid falam yusaddiqhu. Kita tahu semua bagaimana kegigihan Nabiullah Musa alaihi salam mengajak Fir'aun dengan perkataan yang sangat lembut, diajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi falam yusaddiqhu. Fir'aun sedikit pun tidak membenarkan apalagi mengamalkan ajakan-ajakan yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan umat ini agar jangan sampai mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa. Karena kalau hal tersebut terjadi, maka apa yang dialami oleh Fir'aun itu juga yang akan dialami oleh orang-orang yang mendustakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada ayat ini disebutkan fa akhadnahu akhdan wabila. Kami mengambil dan menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang sangat keras, dengan siksaan yang sangat pedih. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan secara khusus an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Fir'aun saat ini di dalam kuburnya dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, ditampilkan, diperlihatkan kepadanya neraka
pagi dan sore hari. Itu adalah bentuk siksaan di kuburan yang ia dapatkan. Jadi perlihatkan ini tempatmu kelak. Wa yauma taqumus sa'a, dan ketika kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Masukkanlah para pengikut-pengikut Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya pada siksaan yang sangat pedih. Padahal dari sisi materi dan duniawi kita melihat betapa kuatnya Fir'aun, betapa unggulnya Fir'aun. Semua aspek yang berkaitan dengan duniawi tidak ada yang mengalahkan Fir'aun. Dari sisi kekuasaannya, dari sisi kekuatan bala tentaranya, dari sisi kekayaannya secara materi, dari sisi manapun kita melihat Fir'aun, maka kita akan melihat dia sangat unggul jika berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi semua kekuatan duniawi tersebut tidak bisa menolong dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran bahwa yang bisa menyelamatkan dan menolong manusia dari siksa Allah itu hanya dengan ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, fa kaifa tattaquna, bagaimana mungkin kalian bisa terjaga, terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala, in kafartum, jika kalian kufur, jika kalian ingkar. Yauma yaj'alul wildana syiba, pada hari kiamat, di mana kedahsyatan pada hari kiamat tersebut menjadikan anak-anak yang masih kecil itu menjadi putih rambutnya, disebabkan oleh kedahsyatan daripada hari kiamat. As-sama'u munfatirun bih, langit pada saat itu terbelah disebabkan oleh kedahsyatan daripada hari kiamat. Kana wa'duhu maf'ula, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Ayat ini diawali dengan pertanyaan, tapi pertanyaan ini tujuannya agar kita merenungkan. Fa kaifa yahsulu lakum al-fikak wan najah min yaumil qiyamah, bagaimana mungkin engkau bisa terlepas dan terbebas, selamat dari hari kiamat, dari kedahsyatan hari kiamat, yang mana kita banyak mendapatkan penjelasan tentang hari kiamat pada banyak ayat dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya, maka hendaklah ia membaca idza syamsu kuwirat dan idza sama'u fatarat. Di sana kita akan mendapatkan semua makhluk-makhluk yang sangat kokoh, kuat, besar, itu pada akhirnya hancur lebur ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan terjadinya kiamat. Apalagi manusia, itu baru kiamatnya. Nanti setelah kiamat itu jauh lebih hebat lagi, siksaan berupa neraka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana engkau akan terlindungi dari siksaan api neraka, bagaimana engkau akan selamat dari siksaan api neraka, in kafartum, jika kalian mengingkari apa yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pengingkaran yang dimaksudkan adalah pengingkaran yang bersifat mutlak, di mana seseorang mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, tetapi
juga peringatan ini tertuju kepada kita semua, karena mengingkari sebahagian apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya, itu bisa menjadi penyebab tumbuhnya di dalam diri kita benih-benih penyimpangan, seperti yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Malik rahimahullah dan juga disampaikan oleh Imam Ahmad ketika ada seseorang yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kepadanya, akhsha alaikal fitnah, aku khawatir engkau terkena fitnah. Apakah fitnah itu? An yuqi'a fi qalbika syai' fatahlik, Allah meletakkan di dalam hatimu, dan hati kita ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikannya kemana yang Allah kehendaki. Nah, ketika seseorang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditakutkan, dikhawatirkan Allah meletakkan di dalam hatinya kecenderungan kepada kesesatan, fatahlik, sehingga engkau binasa karenanya. Itulah di antara makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati siapa saja yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tertimpa dengan fitnah. Ya, dan fitnah tadi sudah kita sebutkan, ya, diletakkan di dalam hatinya kecenderungan kepada kesesatan sehingga dia terjatuh dalam kemunafikan, terjatuh dalam kekufuran, terjatuh dalam kebid'ahan, dan itu yang akan membuatnya binasa, dan di akhirat au yusibahum adzabun alim, akan tertimpa dengan azab yang sangat pedih. Fa kaifa yahsulu lakum yaumal al-fikak wan najah min yaumil qiyamah al-yaumul muhilu amru, hari yang sangat dahsyat huru-haranya, sangat mengerikan kejadiannya. Di dunia saja ketika terjadi musibah-musibah itu sudah tidak mampu manusia menghadapinya. Banyak musibah-musibah yang Allah perlihatkan, manusia sudah tidak berdaya untuk menghadapinya. Jika Allah tidak mentakdirkan musibah itu berhenti, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Nah, apa yang Allah perlihatkan, ya, yang Allah perlihatkan di dunia ini hanya bahagian yang sangat kecil. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, "Wala nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Dan sungguh benar-benar kami akan merasakan kepada mereka al-'adzabul adna, azab yang lebih ringan, azab yang lebih kecil, siksaan yang lebih kecil, berupa musibah-musibah yang Allah perlihatkan di dunia. La'allahum yarji'un. Ya, sebelum Allah timpakan azab yang besar di akhirat, Allah perlihatkan azab yang kecil di dunia supaya mereka kembali agar tidak terkena azab yang besar di akhirat kelak nanti. Dan saking dahsyatnya hari kiamat ini, sampai-sampai anak yang masih kecil itu berubah rambutnya menjadi warna putih, ya, disebabkan oleh kedahsyatan daripada hari kiamat itu. Ya, hanya saja karena ini adalah perkara yang belum terjadi, tidak terlihat, sehingga membutuhkan keimanan, ya, keimanan kepada yang gaib. Dan inilah kekhasan daripada akidah Islamiyah, yaitu beriman kepada yang gaib. Semua objek-objek yang kita imani ini masih abstrak, masih gaib. Sehingga kalau keimanan seseorang kepada yang gaib itu lemah, maka juga efeknya pada pengamalan agamanya juga akan melemah. Tetapi ketika iman kepada yang gaibnya kuat, maka
itu juga akan berpengaruh pada amalan-amalannya. Karenanya dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menyebutkan setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, membimbing, memerintahkan kepada amalan tertentu, selalu diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dua-duanya masih gaib. Tetapi kalau dia benar-benar yakin beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, karena dari sanalah sesungguhnya asal muasal daripada setiap kebaikan. Ya, jadi kebaikan tidak akan bernilai kebaikan kecuali bersumber dari keimanan. Bersumber dari keyakinan kepada sesuatu yang gaib, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun seseorang melakukan kebaikan tetapi sumbernya bukan dari keimanan, maka sesungguhnya itu adalah bukan kebaikan. Jadi kalau hanya sebatas karena belas kasihan, kemanusiaan, tidak dari iman, maka itu tidak bernilai sebagai suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan kita sangat sering mendengar hadis man shoma ramadhana imanan. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, yang pelaksanaan puasanya itu bersumber dari keimanan, bersumber dari keyakinannya bahwa puasa itu adalah perintah Allah sehingga dia melakukannya. Dia tidak berpuasa karena motivasi apapun kecuali karena keyakinannya bahwa itu adalah perintah Allah. Nah, seperti itulah di dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tidak melakukan kebaikan tersebut kecuali karena yakin itu adalah Allah yang memerintahkannya. Sekiranya Allah tidak perintahkan, maka kita tidak melakukan hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat ia mencium Hajarul Aswad. Kata Umar, innaki hajar la tanfa wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Sungguhnya engkau adalah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Tapi sekiranya aku tidak melihat Nabi mencium, aku pun tidak akan mencium. Dari sinilah titik tolak setiap amal yang dilakukan oleh seorang mukmin. Dia selalu terdorong mengamalkan suatu amalan karena dia tahu itu adalah perintah Allah atau dia tahu itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disunnahkan oleh Rasulullah itu juga pada hakikatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya adalah wahyu. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna ilaikal kitaba wal hikmah." Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab yaitu Al-Qur'an dan Al-Hikmah itu As-Sunnah. Kemudian di surah An-Najm juga disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu perkataan yang berkaitan dengan urusan agama kecuali itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan kedahsyatan hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat seperti yang disebutkan juga pada ayat-ayat yang lain, menjadikan anak yang masih kecil beruban, kemudian wa tadzubu lahul jamadat al-idham, dan benda-benda atau makhluk-makhluk Allah yang sangat kokoh, yang padat, yang keras itu kemudian hancur lebur. Gunung yang sangat kokoh itu hancur lebur menjadi debu yang berterbangan. Langit terbelah. Kemudian di ujungnya Allah mengatakan kana wa'duhu maf'ula. Apa yang Allah janjikan itu pasti terjadi.
Nah, ayat-ayat yang seperti ini sebagaimana yang sering kita sampaikan, ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan rasa takut. Karena Nabi SAW ketika menyampaikan agama ini kepada kita, sebagaimana dikatakan oleh Allah, basyiran wa nadhira. Beliau memberikan kabar gembira supaya kita punya harapan dan memberikan peringatan supaya kita punya rasa takut. Dan rasa harap dan rasa takut inilah itu ibarat dua sayap yang harus kita miliki. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, orang yang berjalan menuju Allah, dia harus memiliki kedua hal ini, rasa takut dan rasa berharap. Rasa takut itu akan mencegah dia dari melakukan keburukan-keburukan, dan rasa berharap itu akan memotivasi dia dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika rasa berharapnya yang lebih dominan, maka bisa menyebabkan dia mudah di dalam melakukan keburukan. Tapi ketika rasa takutnya yang berlebihan, bisa membuat dia putus asa dalam mengejar kebaikan. Sehingga harus selalu diseimbangkan, dan itu akan seimbang kalau kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, inna hadhihi tadhkirah, sungguhnya ini adalah tadhkirah, peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka siapa yang ingin menempuh jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di mengatakan, inna hadhil mau'izah allati nabba Allahu biha min ahwali yaumil qiyamah, sesungguhnya nasihat yang Allah sampaikan berupa keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Jadi cerita-cerita tentang hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah bahagian dari nasihat yang akan melembutkan hati kita. Kadang kita merasakan hati ini mengeras. Tanda-tandanya ketika malas melakukan kebaikan, zikir-zikir yang mestinya kita tuntaskan tidak tuntas, maka kondisi seperti itu menyadarkan kita bahwa hati ini perlu untuk dilembutkan. Banyak merasa gelisah terus, segala sesuatu menyulitkan, maka itu tanda-tanda hati yang sedang butuh untuk disirami dengan sesuatu. Nah, di antara yang melembutkan hati kita itu dengan melihat dan membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Nah, itu adalah merupakan tazkirah, itu adalah merupakan peringatan. Tazkiratun yatadzakkaru bihal muttaqun, adalah peringatan yang peringatan itu akan diambil manfaatnya sesuai dengan kadar ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Ini mirip dengan firman Allah di awal suratul Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi ketakwaan itulah yang akan menjadi penentu kadar manfaat yang kita dapatkan dari setiap peringatan-peringatan yang Allah sampaikan. Makanya di antara doa yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan beliau sering membacanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Di setiap hari Jumat khatib juga selalu mengingatkan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena peringatan-peringatan yang Allah sampaikan, ya, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadisnya itu hanya bisa memberikan manfaat jika di dalam diri kita ada kadar ketakwaan. Semakin tinggi kadar ketakwaan, maka semakin besar manfaat yang kita dapatkan dari peringatan-peringatan tersebut.
Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila, ya, tariqan musilan ilaihi, jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jadi kalau seorang sudah merasa mendapatkan manfaat dari suatu peringatan, maka tentu dia akan mengambil langkah-langkah apa yang akan dia lakukan. Seperti ketika dia mengetahui ini adalah buruk, maka dia akan berusaha menempuh mana yang baiknya. Maka hendaklah menempuh jalan, ya, menempuh jalan yang menyampaikan kepada tujuannya tadi. Bagaimana caranya? Wadzalika bittiba'i syar'ihi, itu dengan mengikuti syariatnya. Jadi ketika seorang mendapatkan membaca peringatan-peringatan dan mendapatkan manfaat dari peringatan itu, maka akan tumbuh niat baik di dalam dirinya. Nah, bagaimana niat baik ini bisa dipertahankan sehingga menghasilkan suatu kebaikan? Ya, karena niat baik tidak otomatis menghasilkan kebaikan. Bisa saja niat orang sudah baik, tapi digelincirkan oleh syaitan sehingga ujungnya bukan kebaikan yang terjadi. Bisa saja seperti itu. Dan itu bisa kita lihat dan kadang kita bisa merasakannya. Ada niat baik tetapi terpalingkan dalam proses mengamalkan sesuatu, ternyata tidak menjadi suatu kebaikan. Nah, bagaimana menindaklanjuti niat baik itu setelah kita mendapatkan manfaat dari peringatan-peringatan? Bittiba'i syar'i, dengan mengikuti. Jadi beragama itu mengikuti, bukan membuat-buat sesuatu yang kita jadikan sebagai jalan dalam beragama. Ya, beragama itu intinya adalah mengikuti, ittiba. Karena agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang diperintahkan untuk membuat-buat cara kita di dalam menjalankan agama. Agama sudah utuh, datang dari Allah, sudah sempurna. Sehingga yang dituntut dari kita hanya mengikuti saja. Nah, siapa yang diikuti? Yang diikuti adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah satu-satunya yang ditunjuk oleh Allah untuk menjelaskan agamanya kepada seluruh manusia. Bittiba'i syar'ihi. Fa innahu qad abanahu kullal bayan wa awdahahu ghayatul idah. Ya, karena agama ini semua orang bisa mengikutinya. Kenapa? Karena sudah dijelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Nabi mengatakan beliau meninggalkan umatnya alal mahajjatil bayda, di atas hujjah yang sangat jelas, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, saking jelasnya. Sehingga kita bisa mewujudkan ittiba tersebut, ya tentunya dengan kita mempelajarinya. Ya, karena manusia secara asal itu tidak mengetahui apa-apa. Manusia secara asal tidak mengetahui apa-apa, apalagi yang berkaitan dengan urusan agama. Yang berkaitan dengan berkaitan dengan urusan-urusan dunia, kita harus belajar, apalagi yang berkaitan dengan urusan agama. Maka kalau kita ingin melihat hal yang terang benderang dalam agama kita, maka ya jalannya kita selalu mempelajarinya. Dan semoga dengan majelis ilmu yang selalu kita ikuti, baik di tempatnya atau di tempat yang lain, bisa menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu, yang dari ilmu itulah kita kemudian beramal, sehingga amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.